طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيضا üzerimize veda tepelerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ulang? Karena ada sebuah keterangan hadis itu indahu falam yusalli alayya, barang siapa yang disebut namaku di sisinya dia nggak mau baca salawat, maka orang itu bakhil, pelit. Padahal salawat itu adalah kirim salam cinta, kirim salam rindu, salam takzim kepada Nabi besar Muhammad. Bari kira-kira ente berapa kali baca salawat sama Nabi sehari? Misalkan kurang, jangan kurang dari 1000 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim mubarak alaihi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngopi ngobrol perihal Islam sambil ngopi, Sahibul Bait Bapak Haji Adetiar beserta keluarga, saya doakan mudah-mudahan Pak Haji Adetiar panjang umurnya, kalau perlu 100 tahun, dan juga sehat, banyak rezeki untuk ibadah.
anak-anaknya menjadi anak yang soleha dan soleha. Juga yang saya hormati Al-Ustadz Hidayatullah. Sengaja saya suruh baca karena untuk kita promosikan. Ternyata beliau orang yang dekat juga dengan Ustadz Muhammad Zed'ah. Beliau sering membaca Quran di mana-mana. Insyaallah nanti tanggal 12 bulan Oktober saya akan ada maulid di pondok pesantren. Insyaallah saya akan mengundang beliau hari Ahad. Insyaallah diskon sama kawan. Juga yang saya hormati Ustadz Ikramullah Al-Haytami dan kawan-kawan yang memimpin kita membacakan riwayat Nabi, kitab Al-Barjanji sebagai rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada malam hari ini insyaallah kelak di padang mahsyar mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Ustaz Haji Nur Hasan, mana orangnya? Tadi kelihatannya ada soalnya. Ya jemaah wali jadi nggak ada kelihatan. Juga yang saya hormati pembawa acara Ustadz Hendra Tuko, jamaah sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik jamaah asli Gang Mandala maupun dari berbagai penjuru, ada juga yang dari Cengkareng, Bang Wendy dan Ustadz Hidayatullah. Karena hidayah dari Allah nyampe ke kemari. Alhamdulillah. Tadi saya bacakan hadis Rasulullah SAW di dalam mukadimah. Semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Illa man aba, kecuali yang ogah. Masuk surga ogah. Kan sahabat nanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Emang siapa itu yang ogah masuk surga? Mana bidadari cantiknya luar biasa. Gak pernah kita melihat kecantikan wanita kecuali penduduk surga yang namanya sang bidadari. Qala Nabi menjawab, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, ya. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, ajaranku, maka dia masuk surga dakhalal jannah. Amin. Wa man asani, barang siapa yang menentang durhaka kepadaku, faqad aba, sungguh dia telah ogah masuk surga. Bahkan kata Nabi, wa man ahabani kana ma'ifil, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia kelak akan duduk bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga, Mulyadi? Mulyadi kan ini teman gua, itu bocah penggemar gua dulu, SHM, dia mulia. Malah dulu istrinya umrohnya sama saya tuh. Iya, saya masih ingat aja, saya nggak tahu dia mah. Juga ada Mbang Awi itu. Encing Awi mana tadi? Oh iya, ini ketua musola. Jadi saudara-saudara sekalian, supaya kita cinta kepada Nabi, ya ada yang ngobrol. Ini giliran saya megang mic. Barang siapa yang ingin cinta kepada Nabi, maka dia harus kenal Nabi. Orang yang banyak makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, maka dia juga cinta kepada Allah.
Jadi banyak orang yang maksiat, berani berbuat maksiat karena makrifatnya kurang kepada Allah Subhanahu. Begitu juga kita kudu banyak kenal sama Nabi, supaya kita ini cinta kepada Nabi besar Muhammad, dan supaya kita bisa duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Betul ya? Tak sayang maka tak cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mata sampai ke hati. Kan begitu ya? Oleh karena itu saya pada hari ini sebetulnya bukan ceramah, tapi saya mau ngaji, membaca sirah nabawiyah. Oh, ceramah udah kebanyakan di luar ya. Saya akan membaca tentang sirah, sejarah hidup Nabi besar Muhammad Sallallahu. Jangan sejarah Wiro Sableng mulu dibaca, daripada Sableng. Betul nggak ya? Iya, dan komik mulu dibaca ya. Tetapi kita baca sekali-kali sejarahnya Nabi besar Muhammad supaya kita cinta kepada beliau. Yang pertama akan saya jelaskan nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'uhu. Nasabnya, keturunannya Nabi, silsilahnya Nabi, dan nama-namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Sayyidul Kamil Al-Fatih Al-Khatib, yaitu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah. Siapa bapaknya? Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kakeknya, kemudian bin Hashim kak buyutnya, kemudian bin Abdi Manaf buyut yang kedua, bin Qusay bin Kilab Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Coba ulangin, Yunus. Bisa lo. Nabi Yunus padahal itu. Bin Adnan. Adnan ini siapa? Adnan adalah anaknya Nabi Ismail. Adnan bin Ismail, Ismail bin Ibrahim alaihi. Jadi kalau begitu kita usut, Nabi Muhammad itu masih keturunan Ismail alaihissalam ya. Jadi buat cikal bakal umat Islam itu adalah garis keturunannya ke atas sampai kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim alaih. Karena Nabi Ibrahim punya bini dua. Ada yang pengen bini dua? Iya, ntar saya kasih ilmunya. Tapi saya menggogah. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama namanya Siti Sarah, ya toh? Namanya Siti Sarah. Karena sudah lama Ibrahim sudah tua, nggak punya anak. Sedangkan yang namanya Nabi mah kudu punya anak laki. Biasanya anak laki nanti jadi Nabi supaya ada yang menerusin tuh Nabi Ibrahim perjuangannya, betul nggak? Nah, akhirnya disuruh kawin lagi sama Siti Sarah. Bang, kawin lagi apa bang? Abang kan Nabi. Biar punya keturunan. Emang bener neng? Lah bener bang, serius. Ada nggak yang begitu bini kita? Boro-boro. Ini bang beta Iya doang. Boleh bang, boleh kawin lagi bang, tapi jangan pulang ke rumah. Oh ya, pulang kemana? Iya. Akhirnya dicari oleh Siti Sarah. Nonon katanya pembantunya sendiri namanya Siti Hajar. Siti Hajar. Begitu nikah dengan Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim punya keturunan. Siti Hajar pos 2 malah hamil duluan. Lahirlah namanya Ismail. Karena romannya ini bini pertama Siti Sarah rada cemburu.
Dia udah hamil dulu, punya anak duluan. Kalau yang nyuruh ya. Iya, akhirnya wajar kemanusiaannya muncul walaupun istrinya Nabi. Kan istrinya Ustadz juga manusia, betul nggak ya? Nah gitu, akhirnya atas petunjuk Allah, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan putranya yang masih merah, masih bayi, pakai onta, terus berjalan berhari, berminggu. Pokoknya jangan berhenti sebelum ini onta berhenti. Ternyata onta itu berhentinya di kota Makkah. Di kota Makkah belum ada kehidupan sama sekali, manusia tidak ada, pohon tidak ada, air tidak ada. Bayangkan Nabi Ibrahim menitip istri dan putranya yang masih bayi di daerah Ka'bah pada saat itu yang masih tandus, belum ada kehidupan sama sekali. Oh, kalau bukan istrinya Nabi, minggat itu. Ya, betul nggak? Ditinggallah, dititip oleh Allah kepada Allah, balik lagi ke pos pertama, yaitu di Palestina. Karena Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Ya, itu namanya ada kota namanya kota Hebron di sana itu. Kota Hebron. Di sana ada Masjid Ibrahim. Dia punya peternakan yang sangat luas, sangat banyak, ribuan ternakan dia punya. Orang kaya Nabi Ibrahim. Dan kemudian juga punya perkebunan, korma dan sebagainya. Akhirnya hamil tuh bini yang pertama, Siti Sarah hamil juga, lahirlah diberi nama Ishak, jadi nabi juga. Pokoknya kalau anak laki keturunannya bapaknya nabi jadi nabi. Bini yang pertama itu namanya Ishak, jadi nabi, punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak termasuk Yusuf, anaknya banyak, menjadi keturunan Bani Israel. Jadi Bani Israel. Jadi Isra itu artinya perjalanan, Il itu artinya Tuhan. Jadi perjalanan menuju Tuhan. Sebenarnya begitu. Bani artinya keturunan, Isra artinya perjalanan, Il artinya Tuhan, El kan? Itu. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub yang sedang menuju Tuhan. Inilah cikal bakalnya Bani Israel di situ. Mungkin termasuk Benyamin Netanyahu itu keturunan dari situ. Bani Israel ini dikasih keunggulan, pinter, cerdas, kaya, tapi bandel. Itu loh. Nanti sampai kepada Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman, tinggalnya di Palestina. Makanya Benyamin Netanyahu Jakarta itu Nabi Sulaiman tuh bengkong gua, keturunan gua, ini tanah gua. Kata dia. Paham ya? Itu. Alhamdulillah presiden kita kemarin itu berbicara di PBB ya. Malah dikasih kehormatan yang luar biasa Indonesia. Presiden kita berbicara urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Donald Trump, langsung Presiden Prabowo yang berpidato. Di tengah-tengah berpidato, mic-nya mati. Ya sabotase nggak tahu apa lebih dari 5 menit gitu. Itu ya. Luar biasa. Jadi negara kita betul-betul dihormati dan disejajarkan dengan negara-negara besar. Ya, udah sampai situ aja dulu. Dan sedangkan istri yang kedua punya anak namanya tadi siapa? Ismail. Ismail ini turun-temurun terus sampai kepada Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nampaknya kepada Nabi Ibrahim. Jadi dari 2 anak inilah turun-temurun banyak nabi. Semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Apa? Abul Anbiya. Bapaknya para nabi. Palestina, saking banyaknya nabi diturunkan di Palestina, yaitu negeri sengketa, makanya diberi nama Ardul Anbiya, negerinya para nabi.
Nabi. Saking banyak yang ngaku, nggak tahu tuh sertifikatnya ada apa kagak. Ini sertifikatnya banyak kali ya. Itu. Tapi nanti di akhir zaman turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya juga Nabi Isa alaihissalam melawan Dajjal, nanti dimenangkan oleh pihak Islam sehingga Palestina menjadi negara yang paling makmur di muka bumi. Ya, nggak tahu kita udah nggak ada kali itu. Sekarang kita baca nasab dari ibunya. Ya, dari ibu. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunya? Siti atau Sayyidah Aminah. Orang Arab ngata Sayyidah itu rada ribet, makanya disingkat Siti. Siti itu artinya Sayyidah. Kalau laki-laki Sidi, ya. Sidi itu Syekh, ya. Biasanya nyebutnya Sidi orang Arab tuh. Jadi bahwa Sayyidah Aminah ibunya Rasulullah ini binti Wahab. Siapa? Wahab. Wahab ini engkong, kakek dari pihak Wahab bin Abdul Manaf, kemudian bin Zuhroh, bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah. Akhirnya ketemulah ada antara garis bapaknya Abdullah dengan garis ibunya Siti Aminah, ketemunya di kakek yang kelima, namanya Kilab. Tuh. Kilab bin Murrah itu ketemu tuh. Jadi ternyata ibu dan bapaknya Nabi Muhammad itu masih satu rumpun. Ketemunya di kakek yang kelim, yaitu Kilab bin Murrah. Paham ya? Udah tahu kita katanya cinta sama Nabi, ya. Itu. Malah lebih tahu cerita Gajah Mada Pemersatu Nusan. Ya, kira-kira menjelang jam 9 tontonlah MDTV. Wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama-nama Rasulullah itu kasiratun, banyak sekali. Yang pertama namanya Muhammad. Siapa? Muhammad. Nama Nabi kita yang paling populer itu yang pertama Muhammad. Bayangkan setiap hari orang azan nyebut nama Nabi bagaga. Ya. Kalau komat nyebut nama Nabi bagaga. Sedangkan masjid di Indonesia menurut survei tahun 2025 yaitu 811.000. 811.000. Berarti kalau azan kali sekian masjid berarti 4 juta lebih nama Nabi disebut setiap hari. Ditambah dengan komat juga disebut Nabi Muhammad kan? Asyhadu anna Muhammadar. Ya kan? Ya disebut. Berarti itu 8 juta lebih nama Nabi Muhammad disebut setiap hari. Baru azan dan iqamah, belum baca salawat, belum baca syahadat, belum di negeri Malaysia, belum di Singapura, belum di Brunei, belum di Australia, belum di Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan negara Arab. Miliaran nama Nabi Muhammad disebut setiap hari. Makanya kakeknya kan ditanya, "Hai Abdul Muthalib, kenapa kau beri nama anakmu, cucumu dengan Muhammad?" Samaituhu Muhammadun satuk madu ukba, supaya dia nanti disebut dipuji. Saya pengen cucu saya nanti dipuji. Dia sangat viral, terkenal bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Nah, ya namanya viral di langit. Setiap hari menjadi perbincangan para malaikat. Malaikat tiada hentinya baca selawat. Kita malah males. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna harfu taukid. Makanya kalau jadi Bilal di situ ditahan dulu ini Pak. Innallaha, jangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, ini fi'il mudhari
Fi'il mudhari ini artinya sedang berlangsung, present continuous tense. Artinya Nabi Muhammad dan para malaikat senantiasa selalu berselawat kepada Nabi. Enggak ada henti-hentinya. Allah saja berselawat, malaikat aja berselawat. Kok kita malas berselawat? Emang ente siapa? Hah? Pengen dapat siapa? Nyebut nama Nabi aja ogah. Jadi Allah dulu berselawat, malaikat berselawat nyontoin, baru ya ayyuhallazina amanu sallu. Surat Al-Ahzab. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah, taslimlah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah menurut mazhab kita Imam Syafi'i, di dalam sholat khususnya tahiyat akhir, tasyahud akhir, enggak baca salawat, batal sholatnya. Betul nggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali minimal. Dilanjutkan boleh dengan salawat Ibrahim, kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, terus seterusnya boleh, tapi itu sunnah hayat. Tapi baca salawat rukun. Ya, boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh wa ala ali Muhammad. Ditambahin pakai sayyidina, boleh nggak? Bagus, adab namanya. Aslinya mah nggak pakai sayyidina. Ya. Kepada yang terhormat, Bapak Lurah aja pakai yang terhormat, masa Nabi kagak? Itu nggak ya? Itu. Jadi jangan diperdebatkan, mau sayyidina mau tidak, nggak usah diperdebatkan. Saya pakai sayyidina Pak Ustadz karena sayyidina sama Nabi, cakep. Saya nggak pakai sayyidina Pak Ustadz karena saya ngikutin aslinya, nggak apa-apa. Betul nggak? Itu. Sampai di mana tuh? Yang pertama namanya Muhammad. Kalau dalam kitab Qurratul Uyun, nama Nabi Muhammad banyak sekali. Ada katakan alaf 1000, ada katakan arba'umi'ah 400. Tapi ini di sini di dalam kitab ini kitab ditulis oleh Habib Zain bin Smith, keturunan asli Bogor tapi tinggalnya di kota Madinah. Beliau punya pesantren di sana, pesantren salaf. Ya. Di negeri Wahabi pesantren salaf, baca berjanji begini ngumpet-ngumpet. Ini kitabnya namanya yaitu diberi nama Al-Musamma Hidayatut Thalibin fi Bayani Muhimmatiddin. Nama yang paling populer yaitu Muhammad, yang kedua yaitu Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, Nabiyur Rahmah. Nah, biasanya orang suka nyebut juga Nabiyur wa ma arsalnaka ila rahmatan. Tadi Qori baca. Terus Nabiyut Taubah. Terus Rasulul Malahim, Al-Hatam. Al-Hatam bukan Hatim, Al-Hatam. Al-Fatih, Toha. Ada di Quran? Toha. Terus apa lagi yang ada di Quran? Yasin. Abdullah. Ya. Terus ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat. Ibnu Abbas ini sebenarnya sepupunya Nabi. Karena Ibnu Abbas artinya anaknya Abbas siapa Abbas? Pamannya Nabi. Cuma lebih tua. Saudaranya Abdullah. Paham ya? Ibnu Abbas ini masih kecil. Waktu Nabi udah nyadi dia masih kecil. Pernah didoain sama Nabi. Ini kita pakai nih doa ini. Nabi doain Ibnu Abbas begini. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu. Tiup di jidatnya tuh anak kita nanti pinter. Pinter belajar agama encer. Pokoknya saya tuh kalau santri baru, nerima santri baru nih penyerahan, itu biasanya orang tuanya minta Pak Kiai, Buya tolong tiup. Ya saya tiup. Ditiup doang. Bacain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu. Ya Allah mafaqihu, ya Allah berikan pemahaman yang mendalam dalam agama. Wa alimhu tawilan, dan ajarkanlah takwil artinya ilmu-ilmu yang sulit. Nah itu nanti anak kita belajar agama mudah. Orang nggak mau pesantren, dia mau. Itu. Ini kita kagak begitu, nggak pernah tuh anak nggak pernah ditiup. Ya payah. Sembuh kalau perlu ajak tuh ke rumah ustad-ustad, rumah para kiai anak kita suruh ditiup doain. Begitu caranya. Ini Ibnu Abbas akhirnya karena ditiup begitu didoain,
Ibnu Abbas adalah menjadi seorang ahli tafsir di kalangan sahabat. Jadi orang yang paling jago menafsirkan Al-Quran yaitu Ibnu Abbas. Karena ditiup palanya sama Rasulullah. Ini ditiup janda. Ya, Pak Mata. Iya. Aduh. Ayah nih. Nah. Bang Betai. Iya nih Bang Betai nih. Kok Bang Betai sih? Wa Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maswala meredai keduanya Abbas dan Ibnu Abbas qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini ya. Ismi fil Quran Muhammadun kata Nabi. Namaku di Al-Quran itu Muhammad. Berapa kali itu disebut nama Muhammad tuh? Ntar tanya sama Kiai Haji Muhammad Google. Ketik nama Muhammad berapa kali? Ntar dijawab tuh sama dia. Ya. Atau tanya di AI ya. Gitu. Meta. Iya, Meta. Oh ya. Jadi nama yang paling populer di Quran itu adalah Muhammad. Wa fil Injil, adapun di kitab Injil itu nama Nabi Muhammad tidak dikenal. Kalau di kitab Injil itu disebut Ahmad. Bahiroh itu Bahiroh, seorang pendeta ketika Nabi Muhammad diajak masih bocah, masih remaja, masih bocah, diajak ke negeri Sam mau dagang, diajak bapaknya Abu Thalib, akhirnya diajak pulang lagi. Karena kata Bahiroh, ini saya lihat di kitab Injil nih anak ini nabi akhir zaman, ini tanda-tandanya gitu. Akhirnya disuruh pulang lagi, takut dibunuh oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi maunya nabi akhir zaman dari golongan dia. Ini maksudnya Bahira ini Injil yang asli ya, ahlul kitab ya. Karena udah nggak ada ahlul kitab, maling kita banyak. Ahlul kitab itu boleh wanitanya dikawini, malah penyembelihannya masih halal. Cuman ahli kitab masih ada nggak sekarang? Karena sekarang Injil Tuhan berubah jadi 3. Injil yang asli tauhid, semuanya tauhid. Taurat juga yang asli tauhid, tapi sekarang tidak. Ya. Jadi di dalam kitab Injil itu namanya Ahmad. Jadi orang-orang para pendeta Nasrani Ahlul Kitab itu taunya Ahmad. Ciri-cirinya dia tahu. Wah, ini kayaknya nih ponakan kamu nih nabi akhir zaman. Selamatkan, pulang. Lagi dicari-cari sama Yahudi. Balik akhirnya nggak jadi kan ya? Nggak jadi tuh. Karena apa? Dia lihat. Bahira tuh ngelihat. Itu Nabi Muhammad. Segitu belum jadi nabi. Wah, kalau sedang berjalan, itu pohon semuanya runduk memberi hormat. Kan luar biasa itu. Semua apa yang lewat itu hormat sama Nabi. Dan yang lihat lagi ke atas, ke langit, itu awan selalu memayungi Nabi Muhammad. Dan Muhammad masih remaja itu. Nah itu, dia tahu wah ini bahan Nabi akhir zaman ini, dianya ini. Itu. Ya. Itu namanya apa tuh? Irhas ya. Jadi kecil udah kelihatan tanda-tanda ke Nabi. Kayak Nabi Isa masih kecil udah bisa bicara. Itu tanda-tanda akan jadi kenabian. Gitu. Di dalam Taurat namaku itu api Taurat Uhid namanya. Begitu kata beliau. Terus wa kanat wiladatuhu, adapun ada kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, di kota Mekah. Masih kampung banget tuh Mekah ya. Sekitarnya masih gunung. Betul juga bangunan rumah masih semraut di sekitar Makkah, Ka'bah ya. Di sekitar Ka'bah masih banyak patung. Tuh mereka tawaf, biasa tawaf sambil nyanyi-nyanyi, buka aurat gitu kan ya. Kemudian ada 360 patung gitu kan. Yang paling gede Lata, Uzza, Manat, Hubal ada 4. Yang lain kecil-kecil semua. Tapi ketika itu Fathu Mekah ya, Nabi ketika itu datang dengan 10.000 jamaah, tujuannya bukan balas dendam, tapi untuk ibadah haji perama yang terakhir, makanya disebut haji wada. Ketika itu yang berkuasa Abu Sofyan. Nah, Sofyan ini ternyata orangnya nggak dendam dia. Dia orangnya nggak terlalu sombong, akhirnya dapat
Masuk dia Islam, pengikutnya semuanya banyak masuk Islam, yang gak dapat hidayah pada kabur. Turunlah surat Iza jaa nasrullahi wal ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ini surat ini menerangkan tentang kemerdekaan kota Mekah. Ketika turun ini ayat, semua patung-patung itu runtuh. Bersihlah itu Ka'bah dari kemusyrikan, sorot Darul Islam, menjadilah negeri Islam. Kemudian Nabi kembali ke Madinah. Nabi tetap tidak mau tinggal di Mekah, kembali ke Madinah. Haji yang pertama dan makanya dinamakan haji. Nabi cuman sebelum haji umroh dulu 3 kali. Harusnya 4. Yang pertama batal karena ada perjanjian Hudaybiyah. Persyaratan Nabi nggak boleh melanjutkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kagak boleh umroh sebelum haji, itu orang geblek, gak baca sejarah. Nabi itu haji umroh dulu baru haji. Setelah umroh 3 kali baru haji. Setelah itu Nabi sudah beberapa lama lagi meninggal ya pada abad ke-11 gitu. Makanya belajar sejarah itu penting sekali, saudara-saudara kalian. Ya, penting sekali. Biar kita tahu tentang sejarah perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi itu lahir pada kapan? Bima kata yaumal isnaini, yaitu pada hari amal pilih, yaitu pada tahun gajah. Kenapa? Karena belum punya kalender. Kebetulan pada saat itu ada Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan udah ada ditandain aja, itu kan peristiwa besar. Udah tandain tahun gajah, amul pil, gitu loh. Paham ya? Gitu. Lahir tandanya apa? Itu ketika pohon apa gitu. Fi syahri Rabiul Awali, yaitu pada bulan Rabiul Awal, gitu. Ulida sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, yaitu dalam keadaan sudah disunat. Ada di sini lahir udah disunat. Ada orang yang lahir udah disunat, ada. Tapi karena mengikuti ajaran Nabi disunat juga. Kata tukang sunat aja bingung, apanya mah disunat? Orang udah terbuka, berarti udah memenuhi syarat. Gak apa-apa, gak usah disunat. Karena sudah dihitan. Gak tahu tuh bocah main di mana gitu, pulang udah disunat. Kata orang disunat sama jin, ilok jin bisa nyunatin. Ya, apa malaikat kali gitu. Ya, iya gitu. Tapi Nabi Muhammad ini ada yang mengatakan dihitan oleh malaikat, tapi di dalam kitab ini dikatakan kila khotanahu jaduhu, telah menghitannya kakeknya yaumasabihi, pada hari ke-7. Paham sampai di sini? Ini ceritanya udah sampai disunat nih, berarti udah lahir ini ya. Wa ardo'athu, kemudian yang telah menyusuinya siapa? Udah tahu kita, Nabi kita. Nennya sama siapa? Wa ardo'at dan menyusuinya Suwaibatul Aslamiyah. Siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Itu yang pertama nyusuin. Bukan yang pertama, yang kedua. Yang pertama ibunya, cuma 3 hari. Siapa itu Suwaibah Aslamiyah? Jariyatu Abi Lahab. Jariyah apa jariyah? Budak perempuannya. Dulu bukan pembantu, budak. Zaman dulu mah, budak tuh bisa dijual belikan kayak barang. Jariyatu Abi Lahab, yaitu budak perempuannya Abi Lahab, berarti pamannya Nabi. Dulu pamannya Nabi Abu Lahab tuh baik. Nabi lahir girangnya setengah mati dia. Girang bener. Sampai saking girangnya itu Suwaibah Aslamiyah dibebaskin di merdeka. Udah kamu berhenti jadi budak. Jadi orang merdeka, bebas kamu, gitu kan ya? Tuh saking girangnya Suwaibah Aslamiyah di merdeka
Dibebaskan dari budak, saking girangnya tuh. Lahir ponakannya Muhammad Rasulullah sallallahu bala Suhaibah diizinkan menyusui, yaitu Nabi besar Muhammad. Biar budak tapi dia wanita soleha. Tapi ini masih zaman jahiliyah. Makanya teori menyusui ini masih ngikutin adat jahiliyah. Kalau kita jangan begitu. Punya anak udah, emaknya nyusuin sebentar aja, susuin sama anak tetangga. Wah repot. Ntar bapaknya nyari, bapaknya ikut nyusul lagi. Sama tetangga, repot, jangan. Ba'dama ardo'athu ummuhu nahwa salasati ayyam. Setelah ibunya menyusuinya 3 hari. Kan ini tradisi jahiliyah. Masih tradisi Nabi Muhammad kan belum jadi nabi, betul nggak? Itu jadi mengikuti adat. Setelah itu summa ardo'athu, kemudian setelah itu yang ketiga yang menyusuinya Halimatus Sa'diyah. Kan ada filmnya itu kan, film Nabi Muhammad ya. Kemudian kebanyakan yang bikin kayaknya orang Iran itu. Dulu pernah diputar sampai keluar air mata, sedih bener itu. Ikut itu kayak seakan-akan kita dibawa kayak zaman Nabi. Itu Nabi Muhammad waktu masih kecil, kira-kira usia SD, jalan ke sana kemari, itu gersang, tapi begitu dia injak tumbuh rumput hijau yang dia lewati, yang itu yang pohon yang gersang-gersang menjadi subur. Kalau kita rumput diinjak malah layu sama kita. Beda, kaki kita panas. Nabi malahan nginjak rumput yang kuntet malah jadi subur. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi yang menyusui berapa? 3 orang. Ibunya 3 hari. Kemudian disusukan oleh Suhaibah Aslamiyah. Jadi nggak dijelaskan berapa hari, berapa lama. Kemudian yang paling lama dengan Halimatus Sa'diyah ini orang susah, tinggalnya rada jauh dari Mekah. Kemudian dia punya anak juga laki seumur Rasulullah. Jadi ada teman mainnya tuh, ada teman mainnya Nabi Muhammad begitu, kira-kira begitu. Wa akmala tardo'atu, dan sampai sempurna menyusuinya berarti kurang lebih 2 tahun. Wa syukka sadruhu, kemudian dibelah dadanya asyarifu yang mulia pisanati salisah pada tahun ketiga. Ada mengatakan fir rabi'ah, tahun keempat. Jadi Nabi Muhammad 2 kali dibedah. Ente berapa kali dibedah? Padahal Nabi Muhammad itu suci. Nabi Muhammad itu tidak terkontaminasi dengan jahiliyah. Ya kan? Bapaknya orang soleh, ibunya orang soleha, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dibedah. Semua dibersihkan pengaruh-pengaruh, takut ada pengaruh-pengaruh jahili. Dibedah umur 3 atau 4 tahun. Itu ada filmnya itu. Itu masih tinggalnya masih bersama Halimatus Sa'diyah, misah dengan ibunya. Karena Nabi Muhammad itu kan umur 6 tahun sudah yatim piatu. Ibunya pulang ziarah ke bapaknya Abdullah. Abdullah ini meninggal dunianya di Madinah. Kemudian pulang sampai perbatasan kota Mekah dan Madinah. Itu kalau umroh tanya itu di mana. Itu namanya ada kampung namanya Abwa. Disitulah sakit keras ibunya. Zaman dulu kan bisa berhari-hari, berminggu-minggu ya, karena jauh kan naik onta ya. Dan meninggallah di situ. Nabi Muhammad baru umur 6 tahun. Kasihan ya. Makanya Nabi Muhammad itu sangat prihatin dengan anak-anak yatim. Sangat peduli. 6 tahun meninggal dunia udah yatim piatu. Dirawat oleh kakeknya 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Abdul Muttalib dirawat oleh pamannya Abu Thalib sampai remaja, bahkan sampai usia 25 sampai dinikahkan oleh kepada Khadijah, janda kaya, keturunan orang bangsawan, pengusaha besar, dan janda umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 25. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah nikah selama Khadijah masih hidup. Nikah setelah Khadijah enggak ada. Ngikut sunnah Nabi, poligami. Tunggu dulu mati Nabi bini baru kawin. Baru ngikut Nabi. Kalau mengikut Nabi, bini pertama mati dulu baru kawin. Tuh kalau mengikut Nabi Muhammad nggak pernah nikah selama Khadijah masih ada.
Nabi Muhammad sampai udah nikah sama perawan, yaitu siapa? Aisyah. Masih disebut-sebut Khadijah. Aisyah cemburu. Bini Nabi juga manusia, cemburu. Bang, abang apa sih Empo Khadijah mulu disebutkan, ada ayat. Kata Nabi, bagaimana aku melupakannya? Dia mendampingi aku dikala aku masih susah, sedang perjuangan luar biasa di Mekah. Betul nggak? 13 tahun. Hartanya habis semuanya. Hartanya yang begitu kaya raya habis semuanya dikorbankan untuk perjuangan. Dan hanya Khadijah yang bisa memberikan keturunan. Yang lain tidak ada. Termasuk Aisyah yang perawan nggak bisa memberikan keturunan. Tuh, kalau mau kawin lagi, begitu caranya. Ada iparnya ya, Ono. Iya. Maaf, Ustaz Hasan. Bercanda. Seru juga ya ngaji sejarah Nabi ya. Wapisa nati sadisa, dan pada umur 3 tahun kanat ada wafatu ummihi. Jadi umur 6 tahun itu ibunya meninggal Pakapilahu, maka yang mengkapil apa? Menanggung. Pakapilahu jadduhu, maka dia dikapil, ditanggung dirawat oleh kakek Abdul Muttalibi, yaitu Abdul Muttalib. Summa amuhu, kemudian pamannya Abu Thalib gitu. Saya lompatin aja. Udah, saya sekarang istri-istri Nabi. Ya. Istri Nabi itu ada 9, ada yang ada 11. Apal nggak siapa namanya? Kagak ya? Enggak. Iya. Zikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan istri-istri Nabi dan anak-anaknya Nabi. Biar kenal nanti di sorga, kita tahu nih istri Nabi nih, ini aja nih. Unjay. Biar kenal dar. Di sana nggak kenal kali istri Nabi, nggak kenal anak Nabi. Waduh, di sorga gimana ini? Tuh, ya. Al-masyhurat, yang masyhur, yang populer min azwajihi alaihi salatu wasalam, daripada istri-istrinya Nabi Muhammad SAW, ihda asyrota imro'atan. Ada 11 istri. 11 perempuan. Ini informasi baru. Kita kan tahunya 9 aja, betul ya? Itu. Yang pertama, Khadijah. Siapa? Khadijatu. Isim Goremun Sorib. Gak ada Khadijatun, kagak ada. Udah usah bahas itu, musing-musingin aja. Khadijatu bintu Huwailid. Siapa? Khadijah, bapaknya siapa namanya? Huwailid. Ini mertuanya Nabi nih. Mertuanya Nabi itu namanya Huwailid al-Asadiyah. Ya. Jadi Khadijah bintu Huwailid. Wahia, adapun itu Khadijah sayyidatu nisaihi. Itu pemimpin dari istri-istrinya Nabi yang pertama soalnya ya. Wa asbaqahunna islaman, dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum perempuan. Asbaqahunna islaman, kaum perempuan, kaum nisa yang pertama kali masuk surga itu adalah Siti Khadijah. Hebat enggak tuh? Semua wanita yang paling pertama masuk Islam Siti Khadijah. Dari laki-laki yaitu siapa? Sayyidina Ali. Oh, yang anak-anak. Siapa? Dari kaum bapak-bapak? Abu Bakar As-Siddiq. Dari anak-anak sepupunya sekaligus mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu dari kaum perempuan, istrinya sendiri Siti Khadijah. Malah yang pertama kali mengatakan engkau adalah Rasul, engkau adalah Nabi, itu istrinya sendiri ya itu. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam, nikahan yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Siti Khadijah. Walam yatazawwaj fi hayatiha,
dan dia tidak pernah menikah lagi selama hidup di dalam hidupnya Siti Khadijah ghairaha kepada yang lain. Tuh pakai. Ini dalilnya. Tuh, walam yatazawad, tidak pernah Nabi menikah fi hayatiha selama hidupnya Khadijah. Wa ghairaha kepada selain Khadijah gitu. Ini mah enggak, bini masih segar udah nikah lagi. Ada beta ya, gue lupa. Tapi nggak dosa sih, Tai. Agak. Tapi jangan buat dalil ngikutin Nabi, kualat bisa. Jangan. Itu mengikuti ojol itu mah. Yang kedua, Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Yang kedua yaitu Aisyah ya. Jadi setelah itu kawin nama Aisyah. Ini hadiah. Itu satu-satunya beliau kawin nama gadis cuma nama Aisyah, lain janda semua. Itu menandakan Nabi nikah itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena menolong janda supaya tidak kembali ke agama jahiliyah dan menolong anak-anaknya yang yatim. Jadi dakwah lah kira-kira Nabi itu nikahnya. Terus yang kedua yaitu Saudah bintu Zam'ah. Siapa yang ketiga? Saudah. Ada yang namanya Saudah ya? Banyak ya. Yang keempat itu Hafsah bintu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat mertua juga itu. Karena Nabi Muhammad pernah kawin sama Hafsah. Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar tuh ya. Sayyidina Umar, Abu Bakar, dia mertuanya tuh sekaligus sahabat sekali mertua, Umar dan Abu Bakar. Terus Zainab yang kelima, Zainab bin Uzaimah. Yang keenam, Zainab bintu Jahshin. Jadi Zainab ada dua, namanya Zainab. Yaitu. Lu ada di blog C terkenal banget namanya Zainab, tukang sayur. Oi, belanja woi. Wa Ummu Salamah, yaitu namanya Ummu Salamah. Yang ketujuh, bintu Abi Umayyah. Bagus. Punya anak ya, dinamain nama istri Nabi. Cakep. Bintu Abi Umayyah. Ya. Ummu Salamah. Yang kedelapan, Ummu Habibah. Ada yang namanya Ummu Habibah? Ummu Habibah Abi Sufyan. Juwairiyah ya, bintu Haris al-Huzaiyah. Ke-10 Maimunah. Ada namanya Maimunah? Tuh anaknya Kiai Haji Hasim dari bini yang sekarang tuh almarhum. Anak pertamanya namanya Maimunah, teman sekelas di SD itu. Katanya tinggal sekarang di Semanan. Kemudian Maimunah bintu Haris al-Hilahiyah. Ke-11 terakhir Sophiyah bintu Huyayin An-Nadiriyah. Sophiyah yang terakhir. Ada yang mau kawin 11? Saya mengikut Nabi. Saya mengikuti sunnah Nabi, saya setia sama Nabi. Saya punya kawin 11. Itu orang gila PA itu. Karena yang boleh lebih dari 4 ini namanya sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah yang hanya boleh untuk Nabi besar Muhammad. Umatnya nggak boleh, jangan ikut-ikutan. Ini sunnah khususiyah. Yang sunnah amiyah yang umum yang boleh cuma 4. Tuh nggak ya? Dulu pernah di zaman sahabat, ya Rasul, tapi ini begitu ini berlaku, ya Rasul, bini saya ini ada 10. Banyak bener bini saya. Pilih 4, yang lain cerain yang kamu tidak suka. Yang paling kamu suka ambil 4. Ya dicerai. Ngikut aturan agama gitu loh. Kalau kurang malah. Ya gempor bisa. Terakhir ya, terakhir. Sekarang anak-anaknya itu istrinya udah ya. Sekarang anak-anaknya. Wa amma auladuhu, adapun anak-anaknya alaihi salatu wasalam, yaitu anaknya Nabi besar Muhammad. Fal asahu, yang paling soheh, annahum salasatun zukurun, yaitu ada 3 laki-laki. Jadi yang paling pendapat yang paling benar itu 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa itu?
Satu. Ini yang laki-laki. Wahum al-Qasim. Siapa? Nah, jadi kalau dinamakan Qasim itu berarti mengikut namanya anaknya Rasul Qasim. Wa huwa akbaruhum. Dia ini adalah akbaruhum, yang paling gede. Kalau bahasa kita begitu. Jadi Qasim ini anak pertama yang paling gede, yang laki-laki maksudnya, gitu. Paham ya? Ah, Qasim. Terus yang kedua. Mana tadi? Summa Abdullah. Siapa? Abdullah. Abdullah termasuk nama Nabi juga. Abdullah. Wa yuqalu lahu at-Thayyib wa Tahir. Abdullah punya gelaran ini at-Tahir at-Thayyib. Anak yang baik, yang suci. Summa Ibrahim, yang ketiga namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim ini meninggal masih kecil. Begitu dia meninggal itu matahari terbelah dua itu ya. Karena Nabi dapat tantangan, "Hai Muhammad, kalau ente benar-benar Nabi, coba itu matahari belah." Bulan. Hah? Bulan. Matahari. Siang sih matahari. Yuqalu dikata mana tadi? Summa Ibrahim, kemudian Ibrahim matu atpalan. Semuanya mati dalam keadaan masih kecil. Itu anaknya, atpal. Tiplun itu kan artinya bayi. Bukan bayi, anak kecil, masih kecil. Sedang lucu-lucunya, itu semuanya meninggal, anak Nabi masih kecil, Pak. Bagaimana gak sedih tuh? Terutama waktu Ibrahim tuh, Nabi Muhammad tuh sampai nangis terseduh-seduh. Ibrahim apa? Iya. Ya Ibrahim. Itu. Sama saya juga waktu anak saya botot nangis itu saya, Masya Allah, terseduh-seduh gak berhenti-berhenti sampai bengkak mata saya. Ada yang kata gini, saudara saya, ini Ustadz, anak sih ditangisin kayak gitu. Ya maksudnya nangis, bukan kegawakan, bukan? Begitu anaknya mati yang dua bangkai aja tangisin lagi. Iya bener ya, kata gitu. Makanya lo. Apabila bukan lagunya? Kalau sudah tiada baru terasa. Waduh, kalau denger lagi tuh nangis itu. Jangan diterusin, kalau diterusin kelamaan. Dikit lagi soal tanggung. Ya kemudian matu atpalan, meninggal semuanya dari masih kecil. Masih kecil diambil semuanya itu. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Kenapa anak Nabi Muhammad semuanya meninggal masih kecil? Ayo, saya kasih yang kalian nunjuk, kalian bisa saya kasih anggur. Bawa pulang, tapi izin dulu sama Pak Haji Ade. Iya, karena bahwa para nabi kalau punya anak laki-laki sampai dewasa itu biasanya jadi nabi. Sedangkan Nabi Muhammad ditakdirkan nabi akhir zaman, gak ada nabi lagi. La nabi ya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Makanya diambil oleh Allah masih kecil. Lah, manggil masih kecil nanti jadi apa di sana? Jadi dayang-dayang bawa buah anggur, ngasih pada penduduk surga, ngasih ada yang membawa jeruk, ada yang membawa pisang, nah itu. Jadi dia jadi pelayan. Terutama dia melayani orang tuanya tuh, karena dia belum punya dosa kan. Jadi jangan menyesal kalau punya anak masih kecil meninggal dia dari akan melayani kita nanti di sorga. Wa arba'u banatin, dan yaitu ada 4 yang hunna, dan mereka adalah Zainab. Yang pertama Zainabu, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat Fatimatu Zahra. Semua meninggal udah dewasa, bahkan ada yang sampai menikah. Tapi di sini dikatakan wa isna hatta tazawwaja. Semuanya, enggak sini. Ini semuanya mereka itu hidup sampai menikah. Wa hajarna, dan mereka semuanya ikut hijrah
ilal Madinah. Berarti lahirnya masih di Makkah, belum hijrah. Dan bahkan itu anaknya yang perempuan yang udah pada nikah, hijrah ke Madinah, ikut hijrah dia bersama Rasulullah. Cuman kemudian meninggal tanpa memberi keturunan, gitu loh. Ya. Enggak ada yang beri keturunan. Wa kulluhum min azwajatihi min zaujatihi Khadijah tuh. Semuanya anak-anak mereka itu ada 7, 3 laki-laki 4 perempuan, min zaujatihi Khadijah, dari istrinya yang pertama Khadijah, yang lain tidak memberikan keturunan gitu. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Nah, Ibrahim inilah yang bukan dari Khadijah, Ibrahim dari Maria Al-Qibti. Siapa itu Maria Al-Qibti? Maria Al-Qibti ini seorang budak cantik dari hadiah dari Raja Mesir. Nabi Muhammad kirim surat ke Mesir supaya itu Raja Mesir masuk Tapi orang Raja Mesir nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam, dikasih hadiah 2 budak perempuan cantik. Nabi ngambil yang Maria Al-Qibti, dapatlah anak 1 namanya Ibrahim. Katanya cinta sama Nabi, kudu tahu. Ya kan ya? Apakah Nabi Muhammad nikah dengan Siti Maria Al-Qibti? Tidak. Karena Maria Al-Qibti ini jadi istri Nabi karena dia orang budak, jadi nggak perlu nikah. Malah haram dinikah. Kok begitu? Iya, karena budak itu artinya milik kita. Sama dengan barang. Jadi tidak perlu dinikahi. Kalau budak mah karena milik kita. Tapi itu enggak etis, akhirnya dihapus. Dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perbudakan dihapus oleh Rasulullah SAW. Menjelang kematian sudah tidak lagi perbudakan. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak Ibrahim hasil kawin dengan Maria Al-Qibti, seorang budak perempuan rajanya Mesir, dihadiahkan sama Nabi. Gitulah. Sampai di mana tadi? Iya. Illa Ibrahim fa innahu min sariyatihi, mereka adalah daripada sariyatihi, yaitu daripada budaknya Nabi Maria Al-Qibtiyah, namanya Maria Al-Qibtiyah. Kulluhum tuwfu qablahu, semuanya mati meninggal dunia qablahu, sebelum Nabi Muhammad. Jadi semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad tuh, istri-istri Nabi, anak-anaknya Nabi. Anaknya Nabi yang perempuan ada berapa tadi? 4. Semuanya meninggal dunia sebelum Nabi meninggal. Kecuali 1 hanya Fatimah yang panjang umurnya. Fatimah itu menyaksikan kematian ayahnya. Fatimah ini anak yang paling disayang oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena wajah dan perilakunya mirip Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh sampai senang sekali. Kangen terus dengan Siti Fatimah gitu ya. Nah, kemudian Fa'innaha asyad, bahwa sungguhnya Fatimah itu hidup badahu, yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanat sitata asurin, itu 6 bulan alal asal. Setelah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, kemudian Fatimah meninggal dunia. Rasulullah pernah berpesan, nanti kalau Fatimah meninggal dunia, aku yang akan menjemput di kuburan. Makanya begitu diturunkan ke liang lahat, ada 3 orang termasuk Sayyidina Ali, mantunya. Sayyidina Ali melihat tangannya Rasulullah. Jadi orang pertama kali menanggapi di alam barzah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bawa sih, nanti kalau kapan bulan depan kalau ngaji lagi, insya Allah nanti saya kasih doa yang harus dibaca terus, selawat. Ini selawat kalau kita baca, nanti ketika kita dikuburin, datanglah malaikat munkar nakir, nanti ditolong oleh Rasulullah Sallallahu, bagaimana menghadapi malaikat munkar nakir. Mau saya kasih? Mau. Ntar ngaji lagi nih,
Cingawi, siapa lagi? Lah kagak bawa aku, fotokopinya nggak bawa. Dan lain-lain nih, banyak tuh saya lihat orang sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim